bersama dengan Pak Dodi Boka, Diamond Eksekutif dari Kota Bali. Latar belakangnya adalah mantan guru honorer. Bergabung di Juni 2014. Dan nggak butuh waktu lama Bapak Ibu ya, hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun mencapai posisi Diamond Eksekutif. Dan kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ada di profil di depan Bapak Ibu semuanya, ini semua adalah aset-aset yang didapatkan dari 10 tahun membangun bisnis ini. Baik ya teman-teman semua, jadi salam kenal, saya nama lengkap I Gede Ngurah Rudi Prayoga, biasa dipanggil Dodi Boka, dan di program 3i Networks ini saya sudah berjalan 10 tahun lebih ya. Dan bisa dikatakan 10 tahun itu bukanlah waktu yang singkat untuk mengenal sebuah bisnis atau menjalankan bisnis. Jadi teman-teman semua, kenapa saya bisa bertahan selama ini? Karena memang bisnis ini tuh bisa dibilang ya di 2014 sampai dengan 2019 booming. Ketika terjadi pandemi, justru teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kalau di Bali yaitu di industri pariwisata, terselamatkan oleh bisnis ini. Bahkan sampai hari ini memiliki income, meskipun mereka sudah kembali ke pariwisata, tetapi income mereka tetap ada dari bisnis ini. Dan pasca pandemi juga bisa dibilang bisnis ini ya dikarenakan sekarang banyak sekali lulusan ya, fresh graduate-nya sekarang kan banyak sekali nih. Sementara lapangan pekerjaan yang dibuka saat ini tuh tidak banyak, dikarenakan mungkin masih karena efek dari pandemi kemarin ya. Efisiensi dari karyawan itu sendiri, perusahaan itu sendiri mengefisiensikan karyawannya ya. Jadi di kondisi seperti ini justru lapangan pekerjaan itu susah dicari teman-teman semua. Dan gara-gara bisnis ini ya, saya memperkenalkan bisnis ini, ada banyak sekali teman-teman yang hampir jadi pengangguran, justru memiliki penghasilan bahkan tanpa mereka sadari, tidak hanya sekedar penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan, justru ini bisa menjadi penghasilan utama, Bu Esther. Itu kerennya bisnis 3i Networks ini. Dan bisa saya nyatakan 3i Networks ini adalah beautiful business yang sebenarnya. Kenapa demikian? Bahkan saya sering mengistilahkan ini bisnis di segala musim. Karena justru di musim-musim yang teman-teman, ya di masa-masa yang teman-teman saya itu susah sekali mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, justru bisa survive-nya dari bisnis 3i Networks ini. Dan teman-teman semua yang hadir di pertemuan pada malam hari ini, itu harus bersyukur teman-teman semua. Bersyukur, kenapa? Karena sudah dipertemukan oleh pengundangnya dengan bisnis ini. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk memberikan jalan buat teman-teman semua mencapai apa yang dari dulu sangat diidam-idamkan. Mencapai apa yang dari dulu terasa itu hanya sebuah mimpi dan tidak bisa terwujud. Saya di 2014 hanya seorang lulusan keguruan Bapak Ibu semua, dan bisa dibilang saya sudah mengajar kurang lebih selama 5 tahun. Tidak pernah terbersih di dalam pikiran saya bahwa saya akan terjun di dunia industri network marketing ya, khususnya bisnis 3i Networks ini ya, tidak pernah terfikirkan sama sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kuancan yang hingga hari ini ya membimbing kami dan tim untuk bisa memahami, menjalankan bisnis ini dengan benar. Nah teman-teman semua, hari ini kita akan berbicara tentang bisnis ya. Kalau berbicara tentang bisnis, orang akan selalu berpikir bahwa bisnis itu harus ada kantornya, bisnis itu harus real, ya, bisnis itu harus ada wujudnya. Dan memang secara umum bisnis itu dibagi menjadi dua ya, konvensional sama bisnis jaringan teman-teman semua. Nah, nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya, kapan waktunya orang berbisnis ini? Nah, ada orang berbisnis ketika dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Ada orang berbisnis ketika dia sudah sadar bahwa nggak selamanya bisa kerja. Nah, kalau saya sarankan teman-teman semua, berbisnislah di saat bekerja, meskipun bisnis itu sebagai sampingan. Karena suatu saat kita akan disampingkan oleh tempat kita bekerja, teman-teman. Dan di saat teman-teman dikesampingkan mungkin karena faktor kesehatan, faktor umur, ya atau faktor tutup usia, ya pertanyaannya sekarang saat itu apakah teman-teman sudah punya bisnis?
Ya, di saat umur teman-teman sudah renta, teman-teman atau kondisi kesehatan teman-teman sudah tidak fit lagi, teman-teman diberhentikan dari tempat kerja, dikalahkan oleh orang-orang yang secara usia masih muda, secara umur masih muda, ya secara fisik masih lebih bagus. Apakah di saat itu teman-teman masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain? Come on, kita harus membangun bisnis saat ini juga. Bisnis itu sebenarnya bukanlah sebuah pilihan antara saya mencari penghasilan dengan bekerja atau berbisnis. Bisnis itu sebenarnya adalah garansi penghasilan Anda, gitu. Teman-teman semua kalau tidak punya pekerjaan atau tidak bisa bekerja saat ini karena faktor kesehatan, usia dan tutup usia, penghasilannya gimana? Ya, kalau penghasilannya terhenti, Pak, saya kan masih punya tabungan. Pertanyaannya sekarang, sampai berapa lama tabungan itu bisa membackup keluarganya? Ya, jadi teman-teman semua, kita jangan sampai sudah menemukan peluang sebagus ini, kita malah egois dan kita menganggap atau mengesampingkan bisnis ini justru memberikan waktu yang ya tidak banyak kepada bisnis ini. Padahal kalau ini dikerjakan dengan serius, ini hasilnya bisa sangat besar sekali, teman-teman. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya, dalam karir saya bisa membangun rumah, bahkan rumah yang saya tempati sekarang di daerah Ubud, ke utara lagi sedikit, itu saya bangun di masa pandemi, teman-teman semua. Nggak pernah saya kebayang, di masa pandemi saya bisa bangun rumah, itu dari bisnis yang modal mulainya itu ratusan ribu. Ya, jadi teman-teman semua, kenapa saya katakan bisnis 3i Reborn atau 3i Networks ini adalah bisnis di segala musim? Pertama itu dari produknya. Ya, pertama dari produknya. Apa sih produknya Bapak Ibu semua? Dan kenapa saya mau bergabung di bisnis ini tahun 2014? Itu karena saya melihat bisnis ini akan bisa bertahan di segala musim. Produk yang ditawarkan itu adalah solusi dari permasalahan sebagian besar orang. Sekarang saya tanya teman-teman semua, apa masalah sebagian besar orang sekarang? Ya, saat ini apa masalahnya? Pertama, mereka itu nggak punya yang namanya tabungan. Kebanyakan orang nggak bisa menabung. Ya, yang kedua, kebanyakan orang nggak bisa menyiapkan warisan. Yang ketiga, kebanyakan orang penghasilannya kurang saat ini. Dengan UMR, entah itu UMR Jakarta, entah itu UMR di Bali, dengan lifestyle saat ini dan dengan inflasi kenaikan harga saat ini, duit mereka pasti kurang, teman. Kebanyakan orang ya, para employee ini duitnya pasti kurang, teman. Ya, dan ini adalah masalah kebanyakan orang, dan 3i hadir justru memberikan produk yang dibutuhkan oleh semua orang. Pertama, dia menawarkan income. Sebenarnya 3i ini terlahir memang untuk menawarkan income, bukan serta-merta menawarkan program menabung sebenarnya. Tetapi 3i ini memang tercipta untuk menawarkan income. Jadi kita menawarkan bisnis, teman-teman semua. Memang di saat awal kita menawarkan, enggak banyak orang akan open minded dengan bisnis. Nah, di sanalah tantangan kita sekarang untuk soft selling dengan mereka, untuk melakukan approaching atau melakukan pendekatan dengan mereka. Betapa pentingnya memiliki bisnis di saat Anda sehat dan masih bekerja saat ini. Karena di saat Anda diberhentikan dari tempat kerja karena kesehatan, karena umur atau karena kecelakaan atau karena tutup usia, ya di saat itu ya teman-teman sudah akan mulai merogoh kocek atau tabungan teman-teman untuk bertahan hidup. Dan kalau nggak punya bisnis, nggak punya passive income, ya teman-teman sudah tahu nasib keluarga yang bersama Anda. Ya pasti mereka akan ikutan kerja, anak-anak ikutan jualan juga. Nah, itu kan kita nggak pengen lah seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman, saya juga akan selalu doakan untuk sehat selalu. Saya tidak ingin teman-teman sakit, saya juga tidak ingin sakit, tetapi yang namanya kita manusia pasti punya kepastian waktu itu, teman-teman. 3i hadir, datang, membawa produk tiga manfaat. Yang tiga manfaat itu adalah sebagian besar masalah orang saat ini. Nggak bisa nabung, nggak sukses-sukses nabung. Nyicil motor sukses 5 tahun, tapi nabung 5 tahun nggak sukses, teman. Karena mindsetnya, karena mindsetnya itu mindset berhutang, bukan mindset saving. Mindsetnya mindset shopping kebanyakan, teman. Ya, makanya kebanyakan orang sekarang terjerat pinjol, kebanyakan orang sekarang terjerat yang namanya online shop. Ya, jadi mereka gampang sekali belanja, gitu. Nah, di saat itu kita datang menawarkan program untuk menambah penghasilan, sekaligus menabung, sekaligus nyiapin warisan.
Bahkan teman-teman semua, kalau teman-teman teliti lagi melihat produk-produk yang ditawarkan ada 3 itu ya, Gain Protection, Istiqmal, sama Pro 8. Ya, saya ambil salah satunya aja, Gain Protection, di mana ada program bisnis yang kita nabung ratusan ribu, warisannya sampai miliaran. Itu nggak ada, teman. Di perusahaan lain itu nggak ada. Coba cari, nggak ada, teman. Hanya ada di 3i. Ya, 2018 saya buka Gain Protection. Yang Gain Protection itu adalah salah satu produk yang kita bisa pilih ya di program 3i ini. Saya ikut waktu itu premi yang 700, dan kalau terjadi risiko dengan saya meninggal dunia, keluarga yang saya tinggalkan sudah dapat kurang lebih sekitar 6 jutaan per bulan. 6 juta per bulan. Ya, di usia saya yang bergabung saat itu. Ya, kalau panjang umur gimana Pak Dodi? Duit kembali 100%. Ya, kalau saya mau melakukan penarikan di atas tahun ke-10 sudah dapat yang namanya 85%. Bagi saya, tidak ada ruginya kayak kita nitip uang, tapi kita punya bisnis gara-gara itu. Dan bisnisnya justru ngasilinnya itu lebih banyak lagi. Jadi kenapa saya bilang ini bisnis di segala musim? Pertama, produk yang ditawarkan itu adalah apa yang menjadi masalah kebanyakan orang sekarang. Solusi masalah kebanyakan orang saat ini. Ya, ini yang akan membuat uh, dia tidak akan ada musimnya. Ya, mau di saat krisis, orang di saat krisis butuh apa? Kita logik aja nih. Di saat krisis orang butuh income. Di saat pekerjaan bagus orang butuh tabungan. Ya, di saat pandemi kemarin, ya mereka butuh penghasilan. Ya, di saat meninggal dunia mereka butuh warisan untuk keluarga mereka. Makanya kalau yang namanya makanan, fashion itu mungkin ada musimnya, teman-teman, ada trennya. Tetapi yang namanya kalau produknya itu adalah uang, ya dari zaman kerajaan sampai sekarang pun uang itu sangat dibutuhkan, teman. Sangat-sangat dibutuhkan. Pertama, kenapa saya bilang ini akan menjadi bisnis di segala musim? Karena produknya. Teman-teman beruntung lo join di sini. Gara-gara join di sini, teman-teman punya tabungan. Gara-gara join di sini, teman-teman punya warisan. Gara-gara join di sini, teman-teman punya bisnis. Entah saat ini sudah menghasilkan atau belum. Itu nggak masalah. Kalau belum menghasilkan, artinya teman-teman perlu konsultasi dengan leadernya untuk start di bisnis ini, untuk serius di bisnis ini. Ya, kenapa saya sampaikan kepada teman-teman harus serius di bisnis ini? Itu akan ada ke poin 2 nanti. Ya, poin 1, kenapa bisnis ini akan menjadi bisnis di segala musim? Karena produknya. Teman-teman nggak usah khawatir. Ini bertahannya berapa lama, Pak? Selama untuk hidup orang butuh uang, itu bisnis ini akan selalu dibutuhkan. Ya, kalau saya sekarang tanya teman-teman siapa yang butuh produk kecantikan, mungkin bapak-bapaknya nggak ada yang angkat tangan, atau mungkin kalau ada yang angkat tangan yang ingin beliin istrinya mungkin bedak, kemudian ingin beliin istrinya lipstick, ya, ingin beliin istrinya pelembab. Tapi kalau bapak-bapak kan mungkin nggak begitu perlu ya. Tapi siapa yang butuh produk kesehatan? Ya mungkin yang sehat-sehat nggak perlu. Ya, siapa yang butuh suplemen? Ya, suplemen juga kalau yang sehat nggak perlu. Ya, karena kita bisa dapat apa yang namanya kesehatan itu atau makanan bergizi, nutrisi itu kita bisa dapat dari makanan sehari-hari. Tapi siapa yang butuh uang? Nah, pasti semua angkat tangan, teman-teman. Pasti semua angkat tangan. Makanya saya bilang, ketika saya ditawarkan program ini, dulu saya pernah ditawarkan bisnis MLM produk ya. Bagi saya tidak tertariknya bukan karena apa ya, karena bagi saya nggak butuh produknya. Saya ditawarkan produk kesehatan waktu itu ya, ditawarkan suplemen, dan saya sedikit tidaknya tahu juga tentang kesehatan, ya mempelajari juga karena dulu saya sebenarnya cita-citanya jadi dokter, karena masalah dana saja saya nggak nyampe ya teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya saya ditawarkan bisnis produk kesehatan, dan di sana saya melihat bahwa kalau mengkonsumsi produk ini berlebihan itu efeknya nggak bagus. Nah, orang yang tidak dari background kesehatan ini sok-sokan jadi dokter, teman-teman, nawarin produk kesehatan gitu kan. Ya, background kesehatan nggak ada, bawa alat-alat tes kesehatan, ya bagi saya nggak lah bisnis seperti itu. Tetapi ketika saya ditawarkan produk keuangan, yang saya cari tahu itu hanya legalitasnya, teman-teman. Kredibilitasnya, perusahaannya, legalitasnya, kemudian sistemnya, itu yang saya pelajari. Ketika semuanya clear, bagus, saya join. Dan
kenapa saya mau join dan sangat semangat menjalankan bisnis ini itu ada di poin 2. Kenapa ini bisnis di segala musim? Karena poin 2 ini, yaitu konsep yang mudah dan murah. Produknya adalah solusi dari masalah orang. Yang kedua, karena konsepnya mudah dan murah. Mudah. Pak Dodi bilang mudah, susah Pak, saya dapatkan income di sini. Teman-teman bisa lihat, ada orang yang dalam sebulan bisa dapat 5 juta. Saya pernah bantu tim saya di Bali, itu join, ya waktu itu kondisinya pinjam duit ya, dari temennya. Karena kalau dia mau pilih bisnis yang lain juga modalnya jauh lebih besar, dan ini yang paling murah, akhirnya dia coba waktu itu kerjain bisnis ini, dan di bulan pertama dapat 5.100.000. Itu sudah pernah teman-teman. Ya, dan untuk dapat 5,1 juta itu dia rekrut berapa orang Pak Dodi? Cuman 3. Loh, kok bisa Pak Dodi rekrut 3 dapat 5 juta gitu kan? Rekrut 3 itu bukannya dapatnya 500.000. Ya kalau 4 minggu itu duplikasi 3-nya terjadi, itu kan minggu keempat dia sudah dapat kurang lebih di angka 5 jutaan. Ya, dari kalau nggak salah waktu itu sebulan tuh udah hampir bronze teman-teman. Ya, jadi bisnis ini tuh mengadopsi sistem network. Ini yang saya suka. Sistem network yang biasanya itu kebanyakan digunakan oleh multi level produk, MLM produk, di mana kelemahannya adalah tutup poinnya, teman-teman. Kalau MLM produk itu ada yang namanya tutup poin ya. Jadi orang ini harus jualan, harus ada targetnya. Nah, sementara di 3i ini nggak ada yang namanya kita diberikan tutup poin, itu nggak ada. Tutup poin kita hanya nabung. Dan bagi saya itu bukan tutup poin, teman-teman. Ya, konsep yang mudah dan mengadopsi sistem jaringan ini. Sistem jaringan ini teman-teman semua ya, hanya ada satu konsep bisnis ya. Teman-teman harus tahu nih, hanya ada satu konsep bisnis dengan modal kecil, hasilnya bisa besar, netnya bisa besar, yaitu hanya konsep network marketing. Kalau konvensional, teman-teman mau punya bisnis dengan omset, dengan penghasilan net, kayak Diamond Eksekutif aja ya, 40 juta, atau mungkin penghasilan King 200 juta, itu modalnya miliaran, teman-teman. Nggak bisa dengan modal 350.000 sampai dengan 2 juta, itu nggak bisa. Bahkan saya pernah ketemu sama teman saya, nunjukin statement bonus saya, dia itu nggak percaya. Sampai saya harus nunjukin mutasi rekening sama dia. Kenapa? Karena bagi dia nggak masuk akal kamu join 700.000, bonusmu 40 juta, itu nggak mungkin. Dan tidak ada uang keluar duit lagi gitu loh. Ya, saya ngomong ke dia, ya wajar kalau kamu ngomong kayak gitu, karena kamu membandingkan dengan konvensional. Baik itu franchise, baik itu bisnis konvensional kita buat sendiri, atau kita beli sistem, atau kita bangun sistem, ya sama aja. Kalau mau bisnisnya gede, ya bangun sistemnya besar, beli sistemnya besar, duitnya besar, risikonya besar. Tapi kalau network marketing, itu teman-teman semua, modalnya ya teman-teman untuk dapat penghasilan net 200 juta, kalau teman-teman punya teman atau punya pengalaman di usaha, coba untuk penghasilan net 200 juta, penghasilan net 50 juta aja, ya, itu modalnya berapa teman-teman semua? Modalnya berapa? Untuk dapat omset miliaran kayak per bulan yang kita dapat, yang saya dapat di 3i ini, teman saya aja itu banting tulang kerja di bisnis konvensional, belum mikirin operasional, gaji karyawan, kemudian hutang di bank itu ya. Tadi ada yang bilang ya, bisnis konvensional itu mengajarkan kaya itu susah. Memang susah ya. Memang susah teman-teman semua. Makanya kalau ada orang sukses di bisnis konvensional, saya akui dia itu orangnya hebat banget. Ya. Dan teman-teman semua, untuk sukses di bisnis konvensional, ya dengan cepat, teman-teman itu minimal harus memiliki privilege. Ya, teman-teman harus dari keluarga orang kaya. Teman-teman sekarang lihat Elon Musk, lihat Bill Gates, lihat Mark Zuckerberg, orang-orang yang kaya, orang-orang terkaya, lihat orang tuanya. Orang tuanya kaya semua itu. Ya. Jadi orang tuanya pemilik bisnis, pemilik bank, itu orang-orang kaya itu semua, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia gagal di bisnisnya, dia masih ada duit. Kalau teman-teman orang, istilahnya kita berangkat dari orang yang minus, orang miskin, benar-benar harus teliti dan hati-hati sekali masalah perhitungan. Kalau sekalinya kita gagal, bangkrut, habis kita, teman-teman.
Makanya itu kenapa saya di 2012 ketika saya ingin membangun bisnis konvensional, saya hanya terbentur masalah uang. Pak, ada niat, kan akan ada jalan. Iya, saya tahu itu motivasi yang udah dikasih sama guru saya dari SD, teman-teman. Ya, ada niat, pasti akan ada jalan. Masalahnya sekarang resiko yang mengikuti juga besar, teman-teman. Ya, kalau saya sekarang misalkan pinjam duit di bank, saya bangun bisnis konvensional, pinjam duit 200 juta, ya saya menggadaikan yang namanya sertifikat, sementara saya tidak ada pengalaman di bisnis konvensional, itu kan sama aja kita gambling, teman. Kita bunuh diri nanti. Tapi kalau di bisnis jaringan ini, apalagi di 3i Networks ini, teman-teman keluar duit apa namanya ratusan ribu per bulan, terus itu semua jadi tabungan, tahun ke-7 sudah pasti kembali, tahun ke-8 dikasih untung 8%, kalau di Pro 8, atau kalau di Istiqmal tahun 7 sudah kembali lebih dari 100%, atau di Gain Pro menjadi warisan miliaran, gagal pun kita senang, teman-teman. Kenapa? Karena duit kita kesimpan gitu loh. Ini yang saya bilang konsep yang sangat mudah dan sangat murah gitu loh. Apalagi disempurnakan dengan mengadopsi sistem network marketing. Sistem network marketing ini adalah sistem tercerdas, teman-teman. Bagi saya ini sangat cerdas, ya. Dan ada tawaran banyak bisnis kepada saya, bisnis A, B, dan C. Saya nggak bisa berpaling dari 3i Networks, ya. Saya ditawarin bisnis produk A, bisnis produk B. Saya cuma tanya, kalau saya gagal di sana, gimana? Gitu. Ya, kalau Bapak gagal, ya produknya harganya puluhan juta. Nah, itu saya rugi. Ya, kan bisa dikonsumsi, Bapak sehat. Nggak konsumsi produk Anda pun saya sehat, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya produk yang ditawarkan oleh 3i adalah produk real yang memang bikin kita keuangannya sehat, teman-teman. Yaitu tabungan sama warisan. Kita mati pun, keluarga kita keuangannya juga nggak ikutan sakit, teman-teman. Sehat juga. Apalagi kalau bisnis dan passive income-nya jalan. Jadi yang nomor 2, konsep yang mudah dan murah dengan mengadopsi sistem jaringan ini. Ini yang membuat bisnis ini tuh saya bilang akan bertahan lama. Karena menurut ini bukan pendapat ya, tetapi memang pernyataan yang disampaikan oleh mantan Mendag kita, mantan Menteri Perdagangan kita. Teman-teman bisa search di Google ya. Itu Bapak Agus Parmanto, mantan Menteri Perdagangan di era pandemi kemarin. Itu pun menyampaikan bahwa industri network marketing ini menyelamatkan perekonomian nasional dengan sistem penjualan langsungnya. Ya, yang dimana saat itu banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK karyawannya sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Bisnis network marketing kayak 3i ini sudah terbukti, teman-teman semua, dan saya sudah membuktikan di Bali. Waktu teman-teman saya kehilangan pekerjaan job di pariwisata, saya ajak ke bisnis ini, mereka bisa survive dan ngasilin income dengan modal semua orang menabungkan tabungannya yang dimiliki di bank itu dipindahkan 700.000 pertama atau 350 pertama atau 500.000 pertama ke 3i ini. Setelah itu kita kembangkan jaringannya. Kalau masalah problem bisnis nyari orang, semua bisnis di dunia ini tuh mencari orang, teman. Ya, teman-teman kalau ada yang bisa sebut satu bisnis saja yang nggak nyari orang, ya saya transfer sekarang uang 1 juta cash. Yang nggak nyari orang ya. Semua bisnis tuh nyari orang. Kalau ada yang bilang dokter hewan, ya emang hewan bisa datang sendiri ke dokternya? Nggak bisa, teman-teman. Orang juga yang bawa. Instagram selebgram mencari follower, ya, kemudian YouTuber mencari subscriber, sekolah mencari siswa, rumah sakit mencari pasien. Pada dasarnya semua bisnis nyari orang. Cuman yang paling saya suka di bisnis networknya 3i ini itu adalah kita mencari orang untuk saving, bukan shopping. Ya, sekali lagi kita mencari orang untuk saving, bukan shopping. Kadang ada orang menawarkan sesuatu, menawarkan produk, padahal dia udah nggak punya uang, kita paksa mereka pinjam duit, atau mencicil, atau pinjam, untuk shopping. Ya, yang terjadi apa? Kita akan menanamkan budaya konsumtif. Tapi di 3i ini, salah satu poin plusnya dari konsepnya yang membuat saya yakin ini akan menjadi bisnis segala musim adalah, ini bisnis mengajarkan kita, mengajak orang, mengajak siapapun itu untuk
melakukan apa yang namanya money management, saving, sekaligus produktif menghasilkan uang. Kalau saving aja, ya semua produk keuangan seperti di perbankan, koperasi juga ngajak orang saving. Cuman mereka nggak menawarkan solusi income. Tapi di sini justru kita ngajak orang saving, punya warisan, dengan menawarkan solusi income, yaitu bisnisnya. Ini yang saya yakin poin kedua yang akan membuat bisnis ini bertahan di segala musim. Kenapa? Ya karena apapun yang terjadi nanti, apalagi kita sudah bisa online kayak sekarang ya, tanpa perlu yang namanya menyiapkan operasional, tempat, modal yang besar, bisnis ini sudah running. Ya, ingat teman-teman, bisnis yang mudah diduplikasi, yang mudah besar, yang cepat besar adalah bisnis yang simple, mudah, dan murah. Tapi nggak murahan. Itu yang membuat saya yakin bahwa bisnis ini akan jangka panjang. Itu ya, jadi teman-teman semua, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah ini yang membuat saya makin yakin lagi kenapa ini akan menjadi bisnis di segala musim. Mohon maaf, banyak orang terjun di dunia bisnis itu mereka bukan dari kalangan pebisnis. Banyak orang terjun di dunia bisnis itu mereka bukan lahir dari keluarga pebisnis, tidak ada background pebisnis, teman-teman semua. Ya, tapi bisa nggak mereka berhasil? Orang-orang yang join di bisnis ini tuh bisa berhasil? Gimana caranya dia berhasil? Kalau dibandingkan dengan bisnis konvensional, kalau di bisnis konvensional, teman-teman ya buka bisnis, terus temannya buka bisnis, terus temannya buka bisnis, itu nggak akan ada yang namanya mereka sharing ilmu, itu nggak ada. Ya, karena setiap bisnis yang dibuka adalah saingan. Ya, itu yang membuat banyak terjadi yang namanya perang harga, cutting price, kemudian ya diskon besar-besaran yang sampai jadi diskon nggak sehat, ya kemudian ada yang isiin guna-guna, isiin gini, isiin gitu, gitu kan. Akhirnya untuk bikin bisnis lawannya itu sepi, ya red ocean lah gitu kan. Nah, jadi bisnis ini, nah, kenapa ada di tim kami ya, di tim kami, kenapa ada ibu rumah tangga bisa berhasil? Kenapa ada supir, bahkan ada driver itu bisa berhasil, driver ojol itu bisa berhasil sampai dapat income puluhan juta? Ya kita lihat king-king kita aja ya. Kenapa Pak Sarno yang dulunya hanya seorang security itu bisa berhasil di bisnis ini? Mungkin kalau beliau bangun coffee shop atau beliau bangun minimarket mungkin nggak berhasil ya. Tapi join di bisnis 3i beliau bisa berhasil. Ya, mungkin kalau beliau bangun pabrik beliau nggak berhasil. Kenapa ada mantan kernet seperti Bapak Afrial bisa menjadi king? Ya, sekarang kerjanya main golf aja. Itu kan karena mereka orang sakti, teman-teman. Pak Sarno kalau ditanya Pak Sarno pakai batu apa untuk bisa sukses di 3i gitu kan? Enggak ada beliau pakai jimat, pakai batu, itu enggak ada. Poin yang ketiga ini yang akan membuat bisnis ini tuh jangka panjang, yaitu sistem kerjanya. Di mana pertama kali orang join di sini itu sudah ada sponsornya. Dan sponsornya itu sudah ada mentornya. Jadi ketika kita bergabung, kita sudah ada sponsor, sudah ada mentor, sudah ada support system. Artinya apa? Kita masuk, kita udah nggak gelap dunia kita. Sudah terang. Sudah ada GPS-nya. Kita mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, kita sudah diarahin, teman-teman semua. Kita nggak bisa, kita dilatih. Kita nggak bisa, kita diedukasi. Sekarang saya tanya teman-teman semua. Teman-teman sekarang buka toko kelontong. Toko kelontong sebelahnya mau nggak ngajarin teman-teman semua gimana caranya marketingnya? Nggak bakalan teman-teman dikasih tahu. Ya, teman-teman buka buka warung makan yang sebelahnya ada masakannya yang enak. Kita bikin warung makan yang sama. Kira-kira teman-teman mau nggak diajarin, dikasih resep rahasianya dia? Nggak mau teman-teman. Tetapi di bisnis ini, Anda baru join, leader Anda sudah kasih 5 langkah sukses.
sudah kasih tips dan trik, sudah kasih strategi, bahkan alat bantu semua dikasih. Ya, bahkan atribut-atribut semua dikasih teman-teman semua. Kita udah disiapin segalanya. Bahkan sistem online sudah disediakan. Ya, teman-teman yang hari ini bawa undangan ya di acara BOP-nya tadi, teman-teman cukup 4D. Diam, duduk, dengerin, bulan depan dapat duit. Ya. Di pertemuan offline juga sama. Saya sarankan, kalau pertemuan offline ada, bawa aja partner, keluarga, teman, diam, duduk, dengerin. Bulan depan saya yakin dapat duit. Setiap ada meeting selalu bawa orang baru. Dan ternyata kesederhanaan sistem itulah yang membuat mereka-mereka yang bukan dari keluarga pebisnis itu bisa, dari mereka yang tidak ada background bisnis itu bisa. Ya, jadi kalau teman-teman semua di bisnis konvensional bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Di bisnis konvensional itu saingan, teman. Ya, rebutan. Kalau di sini, ya justru kita kebalik ya, kita closing sedikit-sedikit lebih sedikit dan duplikasinya yang lebih banyak. Justru makin sukses tim kita up, kita akan naik. Makin sukses crossline kita, bonus kita juga naik. Jangan salah teman-teman, bonus kita juga kan dari omset nasional. Ya, misalkan timnya Bu Esther membesar, omset nasional membesar, kira-kira bonus teman-teman naik nggak? Naik teman-teman. Itu enaknya bisnis ini. Bahkan kerennya lagi, kerja keras leader teman-teman di masa lalu, baru masuk teman-teman di bisnis ini, dan teman-teman jalankan sampai teman-teman dapat omset, dapat income, itu juga ada yang namanya kerja keras dari leader tim crossline teman-teman ya beberapa tahun sebelumnya. Dan kita sudah menikmati itu. Karena kita dibayar juga dari bonus nasional. Dari omset nasional maksud saya, maaf. Jadi produk yang ditawarkan, konsep jaringan yang diterapkan, yang diinstal di industri keuangan insuran ini, dengan yang ketiga yaitu sistem kerja yang memang kerjanya adalah teamwork. Coba deh teman-teman cari apa yang akan membuat bisnis ini tidak akan jangka panjang. Karena semua itu justru menegaskan bisnis ini akan menjadi bisnis yang jangka panjang. Zaman mulai berkembang, banyak lulusan tidak menerima pekerjaan, tidak peluang kerja. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak pengangguran. Bisnis ini datang untuk mengentaskan pengangguran. Saya sempat teman-teman semua diledek ya sama teman yang mungkin dia sebagai seorang karyawan gajinya besar ya. Saya tanya gitu kan, ngapain sih kamu sampai 10 tahun jalankan bisnis seperti itu gitu. Dia ini karyawan nih, mohon maaf nih ASN ya gitu kan. Nah jadi saya bilang begini, jangan tanya kenapa dan bagaimana saya bisa bertahan 10 tahun di bisnis ini. Yang membuat saya, yang perlu kamu cari tahu dari dirimu sendiri adalah berapa orang yang kamu sudah hidupi dari pekerjaanmu. Berapa orang yang sudah berpenghasilan dari profesimu. Kalau saya ditanya berapa orang yang berpenghasilan dari profesi 3i saya di 3i Reborn ini, lihat saja mereka-mereka yang sudah dapat bonus setiap bulannya. Teman-teman. Ya, ada banyak mitra bisnis saya, sudah ada yang sampai bisa beli rumah, ya ada yang bisa mewujudkan beli kendaraan. Dan yang paling penting lah bagi saya, jangan rumah sama kendaraan dulu, bisa menyambung hidup keluarganya. Jika dari cerita saya malam hari ini, ada orang yang semangat jalankan bisnis ini, selanjutnya mereka bisa berubah kehidupannya, setidaknya ya ada pahala lah yang akan teman-teman bisa dapat kehidupan teman-teman. Banyak perut bisa makan dari sini, jangan salah. Pahala itu juga bisa datang kepada kita, teman-teman. Mungkin dengan cara yang lain, mungkin dari tempat lain. Ya, bukan dari orang yang kita bantu, Tuhan akan mempermudah hidup kita. Dan
Saya merasakan itu teman-teman semua di masa pandemi kemarin di saat orang sulit banget. Justru di bisnis ini tuh kayak mendapatkan keajaiban demi keajaiban, teman. Dan saya cuma bilang kepada keluarga dan istri saya, mungkin karena kita selama 10 tahun ini banyak bantu orang punya income, punya penghasilan. Ya, dan ada yang tanya juga kepada saya, sampai kapan Pak Dodi akan menjalankan bisnis 3i ini? Sampai 3i ini terus ada, sampai kapan aja 3i ini ada, sampai saat itu saya akan menjalankan bisnis ini. Dan masih hidup. Ya, jadi teman-teman semua, baru saya ketemu bisnis yang ternyata passive income-nya itu juga bisa diwariskan. Ternyata ketika kita meninggal pun bisnis kita nggak selesai, teman-teman. Terus bisa dilanjutkan kepada ahli waris kita. Nah, kalau kita punya pekerjaan dengan gaji setinggi langit pun, kalau kita udah selesai, ya selesai sudah. Gaji itu nggak bisa diwariskan, jabatan itu nggak bisa diwariskan. Kalau saya di sini jadi king, entah saya jadi king di usia 60 tahun, habis itu saya pensiun atau mungkin tutup usia, ya anak saya yang akan melanjutkan jadi king, tinggal buka polis baru di titik kingnya itu. Simple. Ini kerennya bisnis ini teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua masih melihat bisnis ini hanya sebatas bisnis nyari orang, bisnis nabung, salah teman-teman. Ini bisnis gede. Ya, ini bisnis gede banget teman-teman. Ya, kalau teman lihat sistem duplikasi tiganya ya, hidup teman-teman bisa berubah hanya bertemu dengan 3 orang yang tepat aja. Ya, 3 orang yang tepat, dan setiap orang jika memiliki 3 orang yang tepat, kita nggak ngomong banyak-banyak deh. Kita nggak ngomong triple elite, double elite, kita ngomong 3 orang yang tepat aja. Ya, 3 orang yang tepat aja. Duplikasi 8 bulan. 8 bulan ya. Setiap bulan 3. Setiap orang ketemu 3, selesai, cukup, setelah itu nabung aja. Duplikasi 3 itu terjadi 8 bulan, teman-teman sudah bisa mencapai penghasilan ratusan juta. Kalau kita kerja dengan gaji start 3 juta, gaji naik 20% per tahun, kita butuh 160 tahun untuk gaji ratusan juta per bulan. Start 5 juta, naik 20% per tahun, kita butuh waktu 100 tahun. Dan kalau gaji kita 10 juta, naik 20% per tahun untuk gaji 100 juta per bulan aja, kita butuh waktu kurang lebih sekitar 50 tahun. Kerjalah yang rajin teman-teman semua. Tapi di luar jam kerja, teman-teman fokus dan serius bangun bisnis ini. Kayak gimana? Mulai dari morning call, telepon teman kita, buat janji, ngeteh, ngopi, ngobrol. Kerja kita kan cuma ngobrol, ngeteh, ngopi, telepon-teleponan, selfie. Nggak ada kerjaan yang ngangkat-ngangkat barang, stok-stok barang. Kita nggak ada, teman-teman. Ya, jadi itulah 3 poin yang akan membuat saya yakin ini bisnis akan jangka panjang, tidak akan mengenal musim. Ya, karena konsep worknya dan karena sistem kerjanya, itu yang akan membuat bisnis ini long term, teman-teman. Saat ini mungkin teman-teman belum paham sepenuhnya tentang bisnis ini, belum punya skill, belum punya keterampilan, tapi yang paling penting yang harus teman-teman miliki saat ini terhadap bisnis ini adalah attitude, ya, karena sikap ini yang paling penting sekali. Skill, kemudian kompetensi itu akan naik sendiri kalau kita punya attitude yang bagus. Kita mau mulai kerjain bisnis ini salah ataupun benar, yang penting prosesnya kita nikmati. Angka rata-rata kita juga harus tahu bisnis ini ada angka rata-ratanya. Tidak semua orang yang akan kita ajak cerita bakalan join. Ya, yang namanya hukum angka rata-rata, pasti akan ada yang menolak, itu pasti. Resiko kita di sini cuma penolakan, itu tidak membuat teman-teman rugi. Semakin banyak ditolak, mentalitas kita semakin kuat. Yang paling penting adalah asah fokus pada prosesnya, dan teman-teman harus lebih fokus kepada attitude. Ya, jaga golden rule-nya, rajin konsultasi sama leadernya. Tidak masalah teman-teman saat ini nggak bisa ngomong, saya juga dulu bisa ngomong tentang bisnis ini teman-teman semua ya. Akhirnya saya belajar di depan kaca, di depan orang, berlepotan itu, dan akhirnya saya bisa menjadi seperti saat ini mungkin karena hukum 10.000 jam ya, karena jam terbang. Jadi teman-teman semua, tidak ada orang
hebat lahir dalam satu malam itu nggak ada. Mereka pasti butuh proses sama ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya nggak punya skill, saya nggak punya kompetensi, nggak punya keterampilan, semua itu bisa dipelajari asalkan mau. Di bisnis ini tidak ada orang yang tidak mampu. Kalau ada orang yang bilang saya nggak mampu jalankan bisnis ini, enggak. Yang hanya ada adalah orang yang tidak mau. Maka mereka tidak mampu. Kalau mereka mau, mereka pasti mampu. Yang susah bukan ngelosingin orang, yang susah bukanlah prospek, yang susah itu adalah rajin. Ya, jadi kalau merasa rajin itu susah, salah satu tantangan pebisnis di awal mereka mulai bisnis adalah mereka harus rajin. Rajin mengundang, rajin teleponan, rajin ikutin Zoom, rajin ikutin 3ILC, rajin aja. Ya, seperti hari ini mungkin teman-teman bisa dapatkan sedikit ilmu dari apa yang kita adakan di 3ILC ini. Rajin aja, ntar jalannya pasti akan bisa kok teman-teman semua. Mungkin itu ya dari saya Bu Esther ya. Yang penting attitude dulu, skill, keterampilan, potensi ya itu nomor sekian. Yang penting attitude dulu.